Iya baca. Di mana di dalam Matius 1 sampai 26 gomplek sampai 25 gigi kiper kau. Kau ini apa kau ini? Kau tidak tahu nggak kitab kau sih? Matius 1 tidak sampai 26. Oh, iya. Matius 1 ayat 21. Buat Nora, sorry Kenapa? buat Nora. Kenapa? Kita Kau diciptakan bantah saya, Tuhan Tuhan kau itu itu bohong. perbedaan agama itu bukan berarti harus saling mencelah. Paham nggak kau Rojan? Betul lah ini manusia nih si Nora ini nggak Bunda manusia Nora. ini. Bentar. Di mute dengar, dulu dia. mau Islam Bang yang Yoga. benar. Di mute Ya, aja dia itu Bang Yoga. terserah. Kan gitu kan? Gitu loh. Contoh ya, agama-agama lain lah dulu seperti Hindu dan Buddha. Apa sih naik-naik itu yang bagus? Berdiskusi sama saya. Tunjukkan sama Ngapain saya lu ketika berdiskusi sama Adam saya? dan Nggak Hawa, tahu itu, nggak ketika perlu. Adam Nora, dan Nora, lu dengar, Nora, mulut lu memang kalian dulu kau ngobrol. lu memang gak punya ilmu. Turunkan. Nora, lu sama Laki-laki saya, cobel, diam dulu. Aku ngomong, kau ini laki-laki atau perempuan? lu Pakai dia otakmu begini kau memang dulu. gak ada, lu memang mulutmu Ih, penjara. yang tuh. nggak ada itu otak yang di dalam. Bukan, kamu kan kitab diajarkan itu. untuk membohong dalam Menipu 3 tuh hal. namanya. Makanya Lo memang menipu. Katanya akan mati, Malu. katanya akan mati. Kau jangan Mana Makanya- masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Aritonang, Bang Zulkifli, dan apologet Islam lainnya yang berada di Komal Yoga Simanjuntak yang seorang mualaf juga, yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Pada diskusi ini saya akan menceritakan sedikit ringkasan cerita Bunda Nora yang berdiskusi dengan Rasmi, wanita Kristen bernama Akun Cinta, di mana Rasmi ini lebih banyak diajarkan Bunda Nora tentang ayat-ayat di Bibelnya. Tetapi ia merasa lebih paham dan lebih mengetahui Bibelnya, seakan bisa mengalahkan Bunda Nora yang seorang mualaf. Benar ya, kalau dilihat apologet Islam ini lebih Kristen daripada umat Kristen sendiri. Dan lagi saat Bunda Nora berdiskusi, seorang wanita Kristen bernama Akun Lovely naik, langsung tantrum dan marah-marah kepada Bunda Nora, dan juga mengatakan Bunda Nora itu bukan manusia. Perkataan apa yang dikatakan Bunda Nora sampai-sampai wanita ini jadi sangat marah sampai segitunya? Dan apakah reaksi dan jawaban Bunda Nora mendengar itu? Daripada penasaran, mari kita simak videonya sekarang. Oke ya, diam dulu biar aku bilang. Di Matius 1 ayat 26, malaikat memberitahukan kepada Maria, ya. Di situ Yesus belum lahir, ya.
Iya. Kau ini. Kau baca lah Matius 1 ayat 26. Kau baca. Iya baca. Di mana di dalam Matius 1 sampai 26 gomplek sampai 25 gigi kiper kau. Kau ini apa kau ini? Kau tidak tahu nggak kitab kau sih? Matius 1 tidak sampai 26. Oh iya. Matius 1 Oh, iya. ayat 21. Aku nggak nengok Alkitab loh. Aku nggak nengok Alkitab. Iya, aku nggak Oke, nengok saya Alkitab baca. tadi. Saya baca. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Mana di sini Tuhan? Dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu betul, tapi bukan Tuhan, tapi seorang anak. Mana Tuhan? Mana Tuhan di sini? Ah. Mana Tuhan? Saya bacakan ini kitab kau ya. Kau mute dulu, feedback. Mute-kan dulu dia apa? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu betul. Yesus itu perantara, dia penyelamat, betul. Tapi bukan Tuhan. Ngawur kamu. Di mana Tuhan di sini? Gigi kiper kau. Jangan melakukan penipuan. Di mana situ? Hei, apakah seorang anak apa dengan Tuhan Oke, itu sama? gini Tuhan dengan anak dia. sama Ini nggak? dia. Oke, diam dulu kau biar aku jelasin dulu Nora. Jelasin lagi. Oke ya, di Matius 1 ayat 21 di situ Feedback. malaikat Gabriel, ya udah diam aja kau tinggal dengar aja kau nggak susah. Kau itu suaramu feedback, gak enak didengar. Ya ampun. Oke, udah. Ya, udah. Oke. Matius 1 ayat 21 di situ malaikat Gabriel memberitahukan kepada Yusuf dan Maria kalau Maria akan mengandung anak laki-laki namanya Yesus dan dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka ya. Dan Maria dan Yusuf memanggil anak si Yesus ini tadi namanya dengan sebutan Immanuel yang artinya Immanuel itu artinya Tuhan beserta kita ya. Coba kau buka arti Immanuel ya. Arti Immanuel Tuhan beserta kita ya. Itulah Maria dan Yusuf memanggil Yesus ya. Selanjutnya kan di Matius 1 ayat 21 ini Yesus belum lahir tapi sudah diberitahukan kepada Maria dan Yusuf. Dan di Lukas Yesus sudah lahir ya. Yesus itu sudah lahir di Lukas dan malaikat Gabriel memberitahukan kepada gembala-gembala kalau yang dilahirkan oleh Maria itu adalah juru selamat ya, yaitu Tuhan lahir jadi juru selamat. Itu diberitahukan Di mana malaikat Tuhan? Gabriel kepada Di mana gembala-gembala. Lukas 2 ayat 11 tadi kau nggak Lucu baca. kau ini. Rasmi. Loh, kok Kalau kau lucu punya kau anak, bilang? ya iyalah. Kalau kau punya anak, apa mungkin ketika anakmu berbuat satu kesalahan di sekolah yang ditelepon oleh gurunya itu tetanggamu atau kau? Lucu. Masa malaikat datang kepada Bunda Maria yang dilahirkannya adalah manusia, sementara pada gembala yang mereka akan ketemu adalah Tuhan. Pertanyaan saya, yang datang kepada para gembala itu malaikat apa? Makanya nggak Nggak ada otak, kau ini bongong kali. Makanya Rasmi, kalau jual Matius Tuhan, 1, jangan sekalian kau jual otakmu. Matius 1 ayat 21 sudah diberitahukan kepada Yusuf dan Maria. Mana di situ dilahirkan Tuhan? Mana Kenapa Tuhan? kepada gembala Mana duluan kau Tuhannya? bilang? Loh, Mana Tuhannya? Yesus yang menyelamatkan itu Tuhan yang Menyelamatkan bukan berarti Tuhan, gigi kiper. Nabi Musa menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Apakah Nabi Musa itu Tuhan? Gila kau nih.
Loh, makanya harus kau pahami, ya. Apa yang kupahami? Musa menyelamatkan Israel dari Mesir, bukan menyelamatkan dari dosa. Makanya otak tuh dibuka, dipasang Ampun. otak. Ya Sekarang Tuhan. aku tanya dulu sama kau. Dengarkan dulu sama kau, dengarkan baik-baik. Menyelamatkan Kau hukuman dengarkan dari dulu baik-baik. dosa. Kau Ya. dengarkan dulu baik-baik. Kenapa bangsa Israel pada waktu itu kena tulah? Kutanya kau, kenapa mereka kena tulah dari Tuhan? Ayo, silakan. Yang Kenapa kena mereka tulah orang Mesir, yang kena tulah orang Mesir. Gimana sih kau? Aduh. Suaramu itu loh. Kau di mana? Kau di warung, udah tutup warungmu, Kak. Yang kena tulah itu orang Mesir. 10 tulah Iya, saya diberikan tanya. Allah kepada Firaun supaya Firaun mau mengeluarkan orang Israel. Ya, itu tulah itu diberikan ke orang Mesir, bukan kepada Israel. Aduh. Sekarang aku tanya sama Nora, kau. salah, Oke. Nora. Itu Kenapa tulahnya kepada 10 orang hukum Mesir. Taurat diberikan kepada orang Israel? Israel nggak pernah kena tulah, yang kena tuh Mesir. Nora. Oke, salah. sekarang kenapa 10 hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel? Ya karena memang janji Tuhan kepada Abraham. Janji Tuhan, gigi perkau mana? Mana janji Tuhan? Mana janji Tuhan? Sekarang ku tanya, kok nggak usah ketawa di sinilah ya? Kalau berdiskusi tuh yang enak lah, pakai data. Kenapa Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada Nabi Musa? Ayo jelaskan. Hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kenapa harus ada jangan ada padamu ilah lain di hadapanku? Karena apa? Ayo, kau sekarang mangrove. Karena apa? Silakan jawab, penyembah manusia. Karena apa? Karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, disesatkan oleh Adam dan iblis. Hawa. Dan iblis mengaku ilah-ilah lain. Tunjukkan datanya sama saya kalau Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Di mana tertulis Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Tunjukkan. Secara letterlek. Mana? Buka kejadian. Kau yang buka, tunjukkan sama saya. Kau yang membawa narasi bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tunjukkan sama saya. Ayo, Kejadian penyembah 3. manusia. Kejadian 3. Kristen yang menyembah manusia, tunjukkan. Ya, bacakan. Kejadian 3. Silakan bacakan sama saya. Dia pakai mikrofon seolah-olah malaikat yang berbicara loh. Makanya sudah asli pakai mikrofon dia. Kejadian 3 saya pengen lihat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Silakan, mana? Oke. Adapun Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu Hawa ya. Tentulah Allah berfirman, semua pohon Dari mana dalam kau tahu taman Hawa? ini. Ya kan sudah ada penjelasan sebelumnya ini kejadian 2. Kalau originalnya bukan Hawa. Sudahlah, lanjut kau, bayangkan cita kau. Hawa itu artinya perempuan, Nora. Kalian nggak ada tulisan Hawa di sini. Masalah Sudah, tunjukkan aja. ngomong Nanti loh saya kok tunjukkan. Nggak ada Hawa itu. Saya akan tunjukkan kalau di situ ada Hawa di sini. Saya akan tunjukkan. Lanjut kau. Oke. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang di tengah-tengah di taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, itulah hasutan oleh si ular tadi atau Udah, si iblis. lanjutkan aja. Kepanjangan nanti. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena
memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dekat taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang, bahwa engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau menjalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan Udah antara panjang engkau kali dan lo, perempuan simpel ini." aja lah, panjang kali kau. Biarin. Teruskan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan Itu ini, kau. antara Oke. keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nomor 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan kau makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak dan duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Itu dia. Mana dikatakan berdosa mereka? Mana? Gimana sih? Jadi kan nggak nyimak. Jadi kan Mana nggak dikatakan nyimak. dosa? Saya itu sambil membaca. Di mana dikatakan dosa? Nora, itu Di yang mana telanjang dikatakan itu dosa? Di mana? Perempuan itu telanjang itu dosa namanya, berbuat dosa. Itu Nora. Oh, jadi kalau si Rasmi telanjang berarti Tunggu, dosa. dengar. Iya. Kan kamu sudah nggak paham ini orang. dosanya. Dengar Nora, dengar. Kan dilarang memakan buah di tengah taman. Kan ini dihasut oleh iblis, makan, maka engkau akan sama dengan Allah. Dan perempuan itu memakannya dan memberikannya kepada suaminya. Itulah dosanya. Mana dosanya? Mana dosanya? Mana dikatakan Tuhan bahwa mereka berdosa? Mana? Melanggar peraturan Tuhan itu dosa, Nora. Gimana sih? Oke. Karena berdosa lah Sekarang saya mereka, tanya makanya sama kau. dihukum. Dengar, saya tanya sama kau. Hmm. Apakah pada waktu itu sudah ada manusia lain selain Adam dan Hawa? Tidak ada. Apakah Tuhan sudah memberikan suatu hukum perintah kepada Adam dan Hawa? Loh, kau nggak nyimak berarti dari tadi ya? Gini, dengar nih. Ini kan ular nih berkata, ular itu berkata kepada perempuan Gimana? itu. Dengarkan.
Di mana Dengar, aku dikatakan baca. dosa? Di mana dikatakan Dengar aku dosa? baca, dengar. Tentulah Allah berfirman. Ini ya, dengar. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, itulah perintah Tuhan. Jangan memakan buah di Oke, tengah taman. pertanyaan saya, apakah ketika mereka memakan itu dikatakan Tuhan mereka akan jatuh ke dalam dosa? Iya, karena melanggar. Iya, karena jika kau Mana? makan engkau akan mati. Saya nggak ada baca. Loh, Ya, akan karena nggak mati. ngerti. Buktinya Adam dengan Hawa mati nggak? Nora dengar. Adam dan Hawa mati nggak? Dengar Nora. Adam dan Hawa mati nggak? Pertanyaan saya. Mati hubungannya dengan Allah, Di maka mana matinya? dihukum Nora. Mana? Makanya dihukum. Mana Apa matinya? hukumannya? Mana Hukumannya matinya? itu ular dihukum. Adam dan Hawa Ular mati nggak? dihukum. Adam dan Aduh, Hawa. gimana sih? Nah, kau tidak bisa. Ular Yoga, tolong. dihukum. Si Rasmi apa? Hawa Saya akan jelaskan. dihukum. Gimana sih? Saya tidak bisa berbisik-bisik gini. Diam kau dulu Kak Yoga. Rasmi. Oke. Kau suruh Dengarkan ku baca, tapi nggak nalar otak. turunkan aja dulu. Kalau nggak bisa Makanya dia kau di-mute, mualaf, turunkan otak. dulu. Turunkan dulu. Iya, saya mualaf karena saya tidak mau dibodohi sama kitab kau. Kitab kau tuh pembodohan sama saya. Paham? Kau dia mangrove daripada saya suruh kau diturunkan. Ya, dengarkan baik-baik. Dengar Nora, Kau diam kamu dulu. tuh kayak Kau iblis dengarkan, lu. Kristen ini memang tidak ada otak, tidak Emang berakal. lu mau Kristen dipenjarakan, memang diwajibkan mau tidak tak? berakal. Mau Kau diam penjara. aja dulu. Diam dulu. Kau Ya, diam dulu. makanya jangan ya. gitu dong. Lu. Kau dengarkan dulu, saya tidak mau ada pembodohan lagi kepada kami. Kami ini Islam, emang itu gelap. orang yang Kalian berakal. Islam memang Diapakan gelap. dulu Yoga. Ditertibkan Nggak dulu penting. karena nggak ada moderator kau di sini. Oke, dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya baik-baik. Di zaman pada waktu Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, itu belum ada yang namanya peraturan. Belum ada yang namanya peraturan. Bagaimana ada peraturan undang-undang kalau manusianya cuma sebiji, 2 biji? Mana mungkin? Saya buat peraturan di rumah saya, ketika anak saya melanggar, apakah itu berdosa? No. Bukan. Gitu loh. Kalian paham di situ, manusia cuma Adam dengan Hawa. Di mana mungkin ada peraturan di situ? Ketika Adam dengan Hawa sudah beranak cucu, sudah memiliki banyak keturunan, baru Tuhan menurunkan yang namanya peraturan dan hukum-hukum. Ketika hukum-hukum itu diturunkan, manusia ketika melanggar, baru yang namanya dosa. Di situ belum ada namanya peraturan. Mana? Kalau mereka tuh berdosa, mereka akan mati. Buktinya Tuhan kau pembohong. Katanya kalau kau memakan buah itu kau akan mati. Buktinya tidak mati, masih hidup sampai beranak cucu. Berarti ini apa perkataan Tuhan kau? Tidak konsisten. Gitu loh, ya. Kalian di sini cerdas sedikit. Di sini dikatakan, di kitab kau dikatakan tidak berdosa, kalian katakan berdosa. Hanya dikatakan kalau kau memakan buah ini, kau akan telanjang, kau akan mati. Buktinya tidak mati. Janganlah melakukan kebodohan di dunia sorry ini. buat Nora, Kenapa? Kita Kau diciptakan bantah saya, Tuhan Tuhan itu, kau itu pembohong. perbedaan agama itu bukan berarti harus saling mencelah. Paham nggak kau Rojan? Betul lah ini manusia nih, si Nora ini nggak Bunda manusia Nora. ini. Bentar Mbak Lovely. Jadi apa namanya, buat teman-teman Kristen, kalau nggak mau lihat room ini nggak usah nge-report gitu loh. Ya kan? Bukan gitu loh. Maaf ya, maaf ya Mas, maaf. Memang biadab sih Nora itu. Sekarang apa? Kita nggak boleh loh saling mencela. Coba kita lihat sekarang dunia ini udah jadi apa. Terus nanti kalau Tuhan Sekarang kasih begini. balas sama kita Sekarang mau bilang begini. apa? Bentar. Apa dasarnya kau bilang Kak Jangan Nora saling itu tidak mencela loh, manusia? kita soal agama loh. Bentar. Lah, justru memang agama Nora. Islam itu yang paling benar. Di mute dengar, dulu dia, mau Islam Bang yang Yoga. benar. Di mute Ya, aja dia itu Bang terserah. Kan gitu kan? Gitu loh. Contoh ya, agama-agama lain lah dulu seperti Hindu dan Buddha. Apa sih naik-naik itu yang bagus? Berdiskusi sama saya. Tunjukkan sama Ngapain saya lu ketika berdiskusi sama Adam saya? dan Tunggu, Hawa, tahu itu, ketika nggak perlu. Adam Nora, dan Nora, lu Hawa. dengar, Nora, mulut lu memang Diam dulu, kau Prof. lu memang gak punya ilmu. Turunkan. Nora, lu sama Laki-laki saya. cobel, diam dulu.
Aku ngomong, kau nih laki-laki atau perempuan? Lu Kau kayak otakmu nikah memang dulu. nggak ada. Lu memang mulutmu penjara. Yang tuh. nggak ada itu otak yang di dalam. Bukan, kamu kitab kan kau diajarkan itu. untuk membohong dalam Menipu 3 tuh hal. namanya. Makanya Lo memang menipu. Katanya akan mati. Malu. Katanya akan Yoga, mati. kau jangan Mana Makanya. matinya? Mana matinya? Coba saya tuntut dong sama kitab kalian. Sewaktu-waktu kau akan makan buah ini, kau Keselamatan akan hanya mati. dari bangsa Israel, Mana Nora. mati? Hei, mana Keselamatan mati? hanya dari bangsa Turunkan Israel. dulu Markus 16. Turunkan si Markus. Lu nggak sama si tahu Lutfi. keselamatan hanya dari Turunkan bangsa dulu Israel. mangrove, yoga, bukan dari lambat kali Iran. lu. Turunkan. Si Lovely, kau naik Lovely, saya bacakan ini. Ini penipuan besar-besaran ini yang dilakukan. Tolong tap-tap layar ya. Saya bacakan ini. Ini Kami dulu menipu ini. kawan-kawan biar nggak rungkat loh. Tetek dulu Apa ya. dikatakan di sini ya? Di dalam Markus 16. Taunya menipu saja. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya?" Aduh, si Rasmi turunkan aja lah si Ratu Tuak ini. Turunkan aja dulu sebentar. Saya kalau yang noise saya nggak suka. Siapa yang percaya? Kau nggak Aduh. berani melanjutkan diskusimu sama aku. Kau mau menipu. Bukan Apa tidak berani. menyelesaikan dulu Suara aja diskusimu loh. Menipu. Kau tuh Selesai. tidak jujur, Rasmi. Kau tuh tidak jujur. Di Di mana mananya situ nggak dikatakan jujur? berdosa? Aduh, turunkanlah. Aduh, Dari Yoga. tadi aku baca Suka kan sama ayat. Rasmi? Diturunkin aja. Itu Entah Bang si Yoga, ini biarin aja. dipertahankan manusia tuak. Orang minum tuak itu tidak akan pernah jujur. Karena apa? Otaknya sudah sengklek gara-gara tuak. Gitu Ya, loh. itulah. Kau jujur sama saya. Jujur kau sama saya di mana di dalam Kejadian 3 Tuhan kau mengatakan kepada Adam dan Hawa mereka berdosa. Cuma dikatakan kalau kau memakan buah ini kau akan mati. Malahan Tuhan kau tidak konsisten dengan omongannya. Kenapa tidak mati? Konsisten lah. Makanya saya larikan ke dalam Markus 16. Kau dengarkan di dalam Markus 16 ya. Kau dengarkan, hei penyembah mayat. Ya, mayat yang 3 hari. Silakan kau lapor melapor. Oleh SWT-mu hidup, coba tunjukin. Kan, oleh udah aku SWT-mu. bilang Coba. ya, Kau Ayo, dulu tadi jangan heran ngomong saya kau. Aku nih. turunkan kau ya. Nggak ada Dikatakan kenaikan apa itu. nih? Moderator Bang Mangrove lain diam itu lah dulu naikkan. Bang Mangrove. Siapa moderatormu? Banyak. Hapus dulu moderatormu. Nggak ada itu, nggak ada. Kenapa dinaikkan orang yang sengklek? Kita tidak berdiskusi sama orang sengklek. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka." Nah, sekarang tengok, kata Tuhan mereka yang menerima Yesus sebagai juru selamat diberi dan memberi dirinya dibaptis, sekalipun mereka minum racun maut mereka tidak akan mati. Saya tantang Kristen, coba ini yang menipu ini perkataan orang yang berkata di dalam kitab kau atau kitab kau yang menipu? Kitab kau jangan menipu dong. Makanya kami ini tersadarkan karena penipuan. Katanya kalau menerima Yesus sebagai juru selamat dan dibeli dirinya dibaptis, sekalipun ia minum racun maut, dia tidak akan mati. Saya tantang orang minum racun maut. Ada nggak sampai sekarang Kristen mau minum racun maut? Mana ada, Nora? Kami takut, kami mati. Gigi kiper kau. Makanya penipuan tuh di dalam kitab kau. Datang kau si tuak, Rasmi tuak, ya penjual tuak. Kau dengar? Di dalam Kejadian 3, Tuhan kau mengatakan apa? Kalau memakan buah itu kau akan kau akan mati. Kau akan mati. Mati nggak Adam dan Hawa? Tidak. Berarti nggak konsisten omongan Tuhan kau ini. Gila ini ya. Gila betul. Masa Gimana perkataan Kak? kayak Kita naikkan begitu? lagi Kak. Kalau si Rasmi saya nggak mau. Oh ya udah, yang lain lah. Ini ada ini si apa? Sinanggolan ini. Nora. Konsisten lah, jujur lah kalau diskusi. Jangan apa. Nora, mulutmu itu penipu, kau itu pelacur. Aib, kurang ngajar kau. Mulutmu Keluar tidak kau. sopan. Apa? Kau belum tahu di dalam kitab Talmud Bunda Maria dikatakan apa? Berzina dengan tentara Romawi. Kitab Talmud mengatakan itu. Kurang Gini ngajar kali mulutnya ya. lu. Datang-datang ngomong Gak kayak apa-apa. gitu kau. Kan ajaran kasih. Kasih harus kayak Nggak gitu. ada ajaran kasih seperti itu. Ajaran kasih teh. Gitu loh. Kurang ngajar mulutmu. Saya menuntut Orang mualaf omongan bikin. Tuhan kamu benar atau tidak. Katanya kalau kau memakan buah ini kau akan mati. Saya pengen lihat
Adam dengan Hawa pada waktu makan buah ini mati tidak? Ternyata nggak mati. Berarti kan nggak konsisten omongan Tuhan kamu. Nggak konsisten ini. Di dalam Markus 16, katanya menerima Yesus sebagai juru selamat. Kalau memberi dirinya dibaptis, dia akan diselamatkan. Buktinya, ada nggak Kristen yang minum racun maut? Nggak ada, nggak berani minum racun maut. Karena apa? Mereka yakin bahwa mereka akan mati. Tuhan mereka tidak mungkin menyelamatkan. Gitu dong. Ayo, Kristen yang jujur lah naik. Silakan. Gak usah terlalu banyak-banyak naikkan Kristen yoga. Silakan Bang Giawa. Iya, selamat malam. Malam, agama apa Bang? Aku Katolik. Ya silakan Bang, tanggapin. Di dalam Kejadian 3, tuh, kita diskusi Bang. Saya mau ngomong gini, kebetulan tadi ngulang-ngulang TikTok gitu kan. Aku nengok perdebatan antara Kak Nora tadi sama siapa itu ya. Kayaknya sudahi deh perdebatan ini. Nggak ada. Ya turunkan. Saya tidak perlu. Turunkan, yoga. Kalau mau diskusi ayo. Kalau mau ceramah, kalau menceramah nggak usah. Ya, saya minta jawaban dari Kristen. Kenapa Tuhan kamu nggak konsisten? Katanya yang makan buah itu akan mati. Apakah mati Adam dan Hawa? Itu yang saya minta. Nora, tapi pelan-pelan ya. Kamu kalau harus sopan ngomongnya. Saya sejak kapan tidak sopan, Mangrove? Sebentar, saya tanya. Kenal saya, banyak kali Tadi cerita kamu bilang Israel kena tula. Yang kena tula itu Mesir, Firaun. Itu Islam. Ya, oke. Sekarang kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat? Kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat? Keselamatan hanya bangsa Gak usah Israel. jauh ke situ, gak usah lari ke situ. Saya mau bertanya, Mayor, commute dulu Mayor. Noise sekali kau. Dengarkan saya, di dalam Kejadian 3 yang memakan buah itu Adam dan Hawa itu langsung mati. Kenapa nggak mati? Mati itu apalah upah dosa dalam maut, mati itu. Loh, berarti Yesus berdosa. Bukan sehingga langsung dia mati. Bukan Yesus berdosa. Kamu kok mengaku Yesus berdosa dong. kejadian? Yesus berdosa dong. Buktinya aja apa? Dia mati. Yesus berdosa dong. Mana Yesus Loh, berdosa? Kenapa Buktikan dia saya, mati? diambil. Kenapa dia Biar mati? kita. Kenapa dia mati? Ya memang harus terjadi matinya. Siapa yang harus terjadikan dia mati? Satu. Loh, Lu kau bilang- tunjukkan kitab, kau tidak berbohong. Di mana mereka mati dengan Adam dan Hawa? Mana mati? Mute Islam. Kau nggak bisa Kalau nanti tunjukkan kamu sama kena saya. pula. Aduh. Pakai satu-satu, Nora, biar Islam. Kau tunjukkan sama saya, kenapa Tuhan kamu tidak konsisten? Kenapa Adam dan Hawa ketika makan buah itu tidak mati? Dengar, Saya oke, pengen saya tahu jawab ya. itu. Konsisten Saya lah. Dengar, Nora, kamu kok kebakaran jenggot. Saya lihat mukamu tuh, lihat, dengar. Bagaimana Tuhan Yesus Apa tidak pernah sih kau? konsisten. Dia datang Saya untuk tanya, mati dan bangkit kenapa dan Tuhan kamu di perjanjian naik ke lama itu tidak mematikan Adam dan Hawa? Ayo, saya minta yang itu. Kenapa tidak dimatikan? Tuhan kau lupa dengan kata-katanya. Oke, Lupa dia. gini loh, kau tuh trewek kau kalau diskusi. Aduh, Mayor turunkan aja. Saya tidak suka yang Kenapa? kali kau Nggak bisa saya menjelaskan. Turunkan aja. Bukan aja. jurusan menjelaskan iman kekristenan, Nora. Nora, Kami memang kau paling tanya, takut. kami Nora, menjelaskan. Turunkan aja, yoga. Kenapa? Saya tidak mau dengan Mayor. Nah, udah. Silakan kau Mangrove. Maksudnya seperti ikut kata-katanya Nora gitu, hamba. Ini kan Alkitab Tuhan, kau kan lupa. jelas. Kau ngerti nggak pertanyaan sih? Saya Inilah ngerti, Kristen ya. Apa yang ditanya, lain yang dijawab. Bukan karena Tuhan kami kamu ahlinya, bukan tidak kamu. konsisten? Di Kenapa Quran Tuhan kau tidak mengajarkan konsisten? Muhammad Emang kitab, sebelum- oke. Sekarang kau ahli kitab. Iya. Oh, kau ahli kitab, oke. Sekarang pertanyaan saya, perjanjian lama itu menggunakan bahasa apa?
Ayo ahli kitab. Silakan ahli Bagaimana? kitab. Buat malu aja. Ya, betul. Perjanjian lama menggunakan bahasa apa? Ayo silakan ahli kitab. Ibrani, makanya jangan jauh-jauh. Kamu Nah, larinya ke tunjukkan jauh-jauh. sama saya. Otakmu aja Tunjukkan gak sama nyampe. saya. Hei, ahli kitab, tunjukkan sama saya kitab Ibrani. Ayo, tunjukkan dong. Jangan kitab bahasa Indonesia. Ini bukan kitab kau. Bahasa Indonesia bukan kitab kau. Ini kitab LAI nih. Ya, nggak ngerti saya LAI. Tunjukkan dong. Tapi buktinya Originalnya? kamu baca, kamu bahas terus. Kan ada Tunjukkan kebenaran. originalnya. Loh, tunjukkan originalnya. Mana Jangan kitab judulnya original aja, nih? jangan kitab- kemana-mana. Kepada Tuhan. Loh, ke jangan Tuhan kemana-mana loh. Kamu tadi mengatakan bahwa kau ahli kitab. Saya minta kepada si ahli kitab Mangrove, mana mana kitab Itu kitab Injil Yahudinya? yang kamu pegang, yang kamu Nora pegang Kitab itu. Tanak. Saya minta kitab Tanak. Saya minta kitab Tanak. Itu yang kamu pegang itu. Mana aslinya. kitab Tanak? Ini perjanjian Bukan- bahasa ini perjanjian ini bahasa Indonesia. Emang kitab Yahudi bahasa Indonesia? Ih, buat malu aja. Ya itu kau, Dek. terjemahannya, Dasar itu kan nyolong bahasa. kau. Mana Bukan kitabnya? nyolong. Mana? Buktikan. Mana kitabnya? Diskusi bukan debat kayak gitu. Mana Nora. kitabnya? Kamu Saya kayak minta malu. mana kitabnya? Mana kitabnya? Jadi kan saya moderator dulu yoga. Mana Iya, kitabnya? betul. Begini, kau tadi membawa bahwa kalau berdiskusi, kalau mau bertanya kepada ahli kitab itu adalah orang Kristen. Di mana orang Kristen ahli kitab? Yang ahli Nora, kitab itu sudah. orang Yahudi. Oke, saya jawab ya. Orang Nora. Yahudi itu ahli kitab. Orang Nora, Yahudi saya jawab ahli ya. kitab. Kau orang Saya jawab, Yahudi. Nora. Kau orang Yahudi. Kamu sebut tula aja kamu udah salah. Artinya kamu jangan sok-sok bahas. Terima kasih. Saya tanya ke orang Yahudi. Di dalam Al-Quran menanyakan ahli kitab itu bukan kepada orang Kristen. Orang Kristen nggak punya kitab, bro. Yesus bukan Kristen. Yesus membawa kitab Injil, dia bukan Kristen. Yesus seorang Yahudi. Kitabnya menggunakan Aramaik. Bukan bahasa Indonesia yang diterjemahkan LAI. LAI itu aja udah salah menerjemahkan. Gabrol LAI kamu itu. Gabrol. Ya, mana kitab kalian? Katanya kalian adalah ahli kitab. Sejak kapan orang Kristen ahli kitab? Gila ini. Jangan membuat saya jadi gila dong. Ya, silakan Christian. Ahli kitab. Kejadian Bu. 3. Kejadian 3. Saya minta kejadian 3, Dek. Kenapa Tuhan Mungkin- kamu nggak konsisten dengan kata-katanya? Kalau soal ini ya, karena saya juga baru masih belajar, mungkin saya bisa menjawab apa yang dikatakan Ibu tadi mengenai bahasa Ibrani yang ada dalam kitab Taurat atau kitab Musa itu kan Torah, ya ada 5 itu kan. Jadi kita tahu bahwa kalau kita belajar kitab, ketika bahasa Ibrani kita belajar kan tidak mungkin orang Indonesia itu mengerti apa isi firman yang disampaikan itu jika tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke. Jadi Yes. supaya kita mengerti makanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke. Mungkin itu satunya. Ya, originalnya mana, Dek? Originalnya mana? Ya coba mungkin coba kan Nora carilah di Google. Yo. Karena Oh, di saya Google. Nah, Oke. Jadi kita carilah belajar di Google. langsung Kita belajar di karena Google. Biasanya Kita belajarnya di selamanya Google, Dek. yang saya ikuti kalau kakak itu kan biasanya kan Nora itu kan apa-apa langsung ke Google atau kayak mana kan mungkin bisalah kakak buat sekarang baru tunjuk. Oh, enggak, begini, Dek. Begini, Dek, Christian ya. Tolong dulu jangan diperpanjang ya. Begini, Dek ya. Kenapa diterjemahkan oleh LAI? Karena itu bukan kitab kalian. Bukan kitab kalian, bro. Makanya nggak digunakan originalnya. Al-Quran. Originalnya ada. Terjemahannya di sampingnya. Ada. Tetap dipakai originalnya. Pertanyaan saya, kenapa yang diterjemahkan LAI tidak mau menggunakan bahasa originalnya dulu, baru di sampingnya terjemahan? Kenapa? Terus yang kedua, dasar landasan apa yang digunakan LAI untuk menerjemahkan kitab Tanak, kitabnya orang Yahudi? Dasarnya apa? Contoh, Al-Quran ada kitab tafsir namanya. Al-Quran ada kitab tafsir, Dek. Makanya untuk menjabarkan isi Al-Quran originalnya tidak sembarangan, ada ilmunya. Begitu juga orang Yahudi. Orang Yahudi kitab Tanaknya ada kitab tafsirnya. Salah satunya namanya kitab Talmud. Nah, pertanyaan saya, LAI menerjemahkan kitabnya orang Yahudi, kitab Tanak, menjadi bahasa Indonesia. Dasar landasannya itu apa? Oke,
Oke, diam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita sapa dulu bang. Bang Julia di situ mau orang Islam atau Kristen bang? Jauli. Oh Jauli itu kan. Nggak ada jawaban. Jauli. Oke, jadi gini aku yang jawab dulu kau Nora ya. Sebentar dulu Mayor, saya tidak mau Kenapa kau berpindah tahan? Aku nggak bisa kenapa? Kau sama aku aja Major. Iya. Kau sama aku aja Major, sama aku nanti. Sebentar dulu Mayor, kau tuh si Christian tadi kan udah diskusi sama saya, kau masuk, nanti jadi nggak nyambung. Sabarlah, kau sama Blender pun jadi. Kau sama Blender aja nanti Sabarlah. Major. Jangan perempuan kau lawan. Aku sama si Nora, Aku mau Christian. Sama aku kapan? Bentar Bang Major. Yo, Sama oke. kau nanti aja dek ya. Ya Christian gimana dek? Siap. Lanjut. Dapat giliran aku. Apa dasar landasan LAI menerjemahkan kitabnya orang Yahudi? Dasar landasannya apa? Pakai kitab apa mereka? Ilmu apa yang dipakai? Itu maksud kakak. Ilmu apa yang dipakai oleh LAI untuk menerjemahkan kitabnya orang Yahudi? Baik ya, mungkin penjelasan singkat dari saya gini. Saya ini baru kebetulan ini juga live gitu kan saya nonton, tetapi langsung dicekik dengan ilmu yang setinggi ini. Aku rasa ketika orang-orang atau ahli-ahli dari Katolik ketika memaparkan atau memberikan materi, beri pertanyaan kepada anak-anak Islam, tentu tidak bisa menjawab begitu kan. Anak-anak Coba Islam ibu kok anak-anak Islam kok ngawur kau. menyederhanakan bahasa yang agak apa ya, mudah diistilah. Karena kami orang Katolik pun membaca kitab suci ini perlu berkali-kali, tidak hanya baca lurus-lurus. Makanya itu gunanya kita itu. Dek, kalau saya membaca begini, Dek. Yohanes 20 nomor 5. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Emangnya saya bengkok-bengkok membacanya, Dek? Enggak kan? Maunya cara memahami itu, Bu. Bukan, Dek. Saya tanya, LAI menerjemahkan perjanjian lama ini, ilmu apa yang dipakai untuk menerjemahkan kitabnya orang Yahudi itu ilmu apa gitu loh, Dek. Kalau kamu jawab saya tidak tahu, Kak. Oke, selesai, Dek. Saya tuh minta, Kristen kalau berdiskusi, ayo jujur. Kalau tidak tahu, katakan tidak tahu. Saya tidak akan mengatakan itu bodoh. Tadi saya sudah salah ketika saya mengatakan tulah itu diberikan kepada bangsa Israel. Ternyata kepada Mesir. Saya akui saya salah. Saya tidak mengatakan berarti saya bodoh. Tidak. Manusia itu terkadang ada lupanya. Nah, kalau sekarang aku tanya sama kau, ada nggak ilmu yang dipakai LAI untuk menerjemahkan? Kalau nggak ada, bilang saya nggak tahu gitu loh. Nggak tahu lah. Oke, kan selesai, Dek. Selesai, adekku. Mungkin bisa saya buat pertanyaan ya. Tidak seharus dari Kak Nora teruskan. Oke, apa mau ketanya? Nanti Blender ya. Tentu Apa mau berkaitan ketanya, Dek? dengan Islam lah. Apa kriteria sehingga Al-Quran itu original, maunya yang diberikan langsung dari Allah? Coba bisa terangkan dulu. Apa kriteria? Maksudnya kriteria bagaimana, Adik? Kriteria itu misalnya kan kalau Al-Quran itu dibilangnya diturun dari surga atau diberikan Allah ya kan? Apa kriteria dari surga? Dari surga diturunkan. Baru dengar. Dari mana kau tuh mendapatkan narasi seperti itu, Dek? Aduh, malu aja kau, Dek, ya. Saya jelaskan sama kau, Dek, ya. Saya jelaskan. Kalau dari atas bukan berarti itu surga, ya. Surga dan neraka itu adalah tempat untuk makhluk. Apakah sudah diisi, Bunda Nora? Belum. Surga dengan neraka itu masih kosong, Dek. Ini penjabaran dari Islam. Karena apa? Yang menciptakan surga itu adalah Tuhan, Allah. Allah menciptakan surga dan neraka itu untuk tempat makhluknya ketika nanti setelah hari penghakiman. Ini kau akan masuk, hei kau di neraka. Kau akan masuk, hei di surga. Jadi surga itu masih kosong. Makanya kalau kalian katakan Yesus ada di surga, itu bullshit. Kenapa? Terjemahan yang diterjemahkan oleh LAI itu bukan surga, tapi langit. Bahasa Yunaninya itu bukan surga, tapi langit. Kenapa LAI menerjemahkan menjadi surga? Gitu loh. Makanya ini kenapa saya katakan, kenapa kalian ini jadi gabrul? Sebentar, Christian, ya. LAI Aku diam aja loh dari tadi. Christian sana yang di atas Kristen kau, sana. adekku. Oh iya, lanjut. Iya.
Christian, Elai Ya, apa mengakui kakakku? 6.000 kata lebih kesalahan yang ada di dalam kitab kau loh. Bayangkan 6.000 yang sudah dari dulu kalian didoktrin, dicekokin dengan terjemahan Elai ini. Ternyata salah. Salah. Makanya di mana Yesus ada di sorga? Kalau menurut terjemahan Yunaninya bukan di sorga melainkan di langit. Jadi jangan katakan Al-Quran itu dari surga. Enggak. Al-Quran itu ya, itu wahyu yang disampaikan malaikat Jibril dari Allah kepada Nabi Muhammad. Ya. Makanya kami ketika membaca Al-Quran, Dek, tidak pernah kami membacakan terjemahan. Terjemahan itu hanya membantu. Yang kami baca jelas itu adalah bahasa Arabnya. Contoh Al-Ikhlas, Bismillahirrohmanirrohim, Qul huwallahu ahad. Nora, bacakan dulu Al-Ikhlas. Saya tidak katakan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Enggak. Langsung saya bacakan Arabnya. Nah, sekarang orang Yahudi ketika membaca kitab Tanaknya, apakah membacakan terjemahannya? No. Mereka membacakan originalnya, bahasa Hebrew. Nah, pertanyaan saya, Kristen ya, yang katanya kitabnya itu adalah Injil yang dibawa oleh Yesus yang menggunakan bahasa Aramaik, rumpun Semetik dengan bahasa Ibrani. Pertanyaan saya, mana original kalian? Mana original yang yang diucapkan oleh Yesus? Ingat, Allah berfirman kepada Nabi dan Rasulnya itu menggunakan bahasa kaumnya. Nabi Musa menggunakan bahasa kaumnya, yaitu apa? Ibrani. Nabi Daud demikian. Nabi Isa, makanya kenapa nama Iso? Kalau nama Yahudinya Yeshua HaMashiach, tapi nama Aramaiknya yaitu Iso. Nah, Yesus menggunakan bahasa Aramaik. Sekarang mana kitab Injil yang kalian katakan adalah kitabnya Yesus? Mana bahasa Aramaiknya? Saya minta, kalau kau tanya Nora, mana bahasa Arab kalian? Saya akan tunjukkan Al-Quran saya. Saya minta bahasa Aramaiknya. Silakan tunjukkan. Saya nunggu. Halo. Halo. Ya, mana bahasa Aramaiknya? Karena Yesus tidak menggunakan bahasa Yunani. Kan sudah saya bilang tadi kan. Apa, Dek? Kita ini kan untuk mengerti sesuatu itu kan harus masuk ke dalam dunia kita. Pasti Tidak Google mungkin- jawabanmu. Udah ku tebak. Benar. Tidak mungkin kita itu mau mengerti sesuatu harus, misalnya saya orang Indonesia Masuk nih. blender. Masuk. Benar itu. Saya orang Indonesia, masa saya harus Blender, harus tahu monitor. bahasa Ibrani? Kan tidak mungkin, itu tolol namanya, Bu. Iyalah, Mas. Umat Islam di sini. Dengar Bu. Ada umat Islam bahkan di sini. Mereka itu mengerti di sana. Kan dalam Islam itu ada namanya Islam Nusantara. Bagaimana Ibu Tuhan puji. Ada Islam Nusantara, Bang Christian, apa sih? Tidak ada. Terus kami di sini belajar juga Islam Nusantara. Oh gitu. Kayak mana Islam yang makanya terlalu banyak aliran. Makanya Indonesia merah darahku, tulangku bersatu. Nah, itu Islam Nusantara kok katakan. Tapi ketika kau tanya sama Islam Nusantara, coba sebutkan surat An-Nas, dia akan membacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrohmanirrohim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, itu jelas, tetap bahasa Arab. Nah, pertanyaan saya, kitab kau yang dibawa oleh Yesus menggunakan bahasa kaumnya yaitu Aramaik kepada Yesus, mana originalnya? Mana originalnya? Originalnya. Ori. Imannya itu kan apa yang mau disampaikan itu jelas. Dengarkan dulu pemaparan dia, Kak Nora. Dia memaparkan kami dulu. Begini ya, jelaskan Christian. Allah itu mewahyukan atau memberikan firman kepada nabi kalian itu kan tidak menggunakan bahasa Allah, ya kan? Tidak menggunakan bahasa Allah. Firman itu dia
Dadung. Menggunakan bahasa kaumnya yaitu Arab. Nabi Musa menggunakan bahasa kaumnya yaitu bahasa Ibrani. Nah, sekarang kepada Yesus menggunakan bahasa Yunani. Kutuki Emangnya Allah kalian itu bisa berbicara? Emangnya dia itu kelihatan kah? Aduh, bongok kali ya. Ini kenapa? Ya kau bilang ya bisa ngomong dia pakai bahasa apa itu? Bu, ngacalah Ya dulu. iyalah. Pahami dulu Allah Dia itu tidak mengutus kelihatan supaya rasul-rasulnya kau itu tahu. kepada umatnya itu menggunakan bahasa umatnya. Ya itu, Gimana sih? kalau macam kami di sini kan tidak, ya tidak mungkin harus pakai bahasa. Emangnya kau menerima firman? Emangnya Yang kami ini menerima orang firman itu kau apa Yesus? kan tidak mungkin. Christian. Bentar, Christian. Yang Jangan menerima lakukan firman, Christian. Iya, Yang menerima firman itu kau atau Yesus? Hah, Christian? Christian yang di Yesus atas? lah. Oh ya di atas. Ya, Ya, Yesus lah. Christian yang- Yesus baru Nah, memberikan Yesus kepada itu kami. menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kan tidak untuk Pada mengerti mulanya apa yang difirmankan itu adalah kan harus firman. masuk ke dalam bahasa Firman itu kita. bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Sampaikan ya Yesus. Oke Tuhan. Oke Bapa. Gitu. Intinya Bu, sekarang itu Islam Intinya, itu mau intinya aku nggak dapat. 500 aliran. Kenapa? Karena perbedaan paham. Mau paling banyak kan aliran Islam. Kenapa? Karena tidak tahu itu Astagfirullahaladzim. apa yang Ya Allah. diajarkan, apa yang di. Sejak Bayangkan kapan kau tadi mengatakan orang Islam saja. itu adalah aliran? Banyak sekali Blender, aliran. mana sih Blender? Nah, begitu. Aliran apa, Dek? Aliran Banyak sekali. aliran. Pokoknya ibu tahu aliran kok. sungai, Dek. Aku pun yang di sini Aliran tahunya sungai. kok Katolik lebih tahu dari Pengawas Islam. Allah. Makanya sehingga Riwayatmu kini. Kok Kristen nggak nyambung kau? Al-Quran itu Bang wahyunya Fen, Allah, Bang Chris. Apa ini? Siapa ini? Yan. Siapa ini? Islam atau Kristen, Bang? Bang Fanden. Bang Fanden. Ya. Ya Islam atau Kristen kau? Islam tuh aliran. Gigi kiper kau. Oh Kristen. Enggak dulu alirannya yoga. Ya, silakan Pak. Ya. Kristen Nusantara, Kristen Sintayong, Kristen apa lagi nih? Apa lagi dia namanya? Tanya dulu. Gak tahu. Ya ada yang mau kau tanya Kristen apa, Fanden. Dek? Aliran, aliran bola, Kristen Sintayong. Tanya dulu apa nih Kristennya? Ah, Fanden. Fanden. Iya. Ya, kamu Kristen apa, Dek? Kristen Protestan. Oh, yang abad Protestan. ke-16 ya. Yang dibawa oleh Martin Luther, yang salah satu Yang buku paling Martin banyak Luther, perpuluhannya itu. De Deus. Yang Salah paling banyak satu buku Martin perpuluhan lah. Luther yang mengatakan bahwa Yesus berzina 3 kali di dekat sumur. Ngeri kali. Silahkan, Fanden. Gimana itu bunyinya itu? Bunyinya di dalam bukunya Martin Luther. Kau baca lah, masa kau punya HP tidak bisa kau googling. Dah, silakan. Aku mah nggak Apa mau ada kau sih. tanya? Ya, Pak. Mana? Itu ada WA dari Bom Bom. Nggak kenal kok bom siapa. Itu Bom Bom yang ular beludak, yang perutnya buncit kayak Biba. Silakan. Ya apa yang mau ditanyakan? Ya, apa ini? Berarti kau dari tadi kan kirim ini kau cuma nengok, kau nggak mendengarkan gitu loh Bang Fanden. Ya udah kau diam aja kau cinta. Ada gila-gila kucing. Apa yang mau kau tanyakan? Ya apa yang mau tanyakan dulu muncung jaget juntak. Terus kenapa kau ini kau kenapa kau naik kalau nggak bertanya kau? Aneh. Ya, tadi apa yang Turunkan tanyakan aja tadi? Bang Yoga. Karena enggak. Kalau memang dia silent kalau dia nggak suaranya. mau bertanya, ya diturunkan saja dia ini. Ya udah turun kau ke laut ke situ kau. Tinggal pilih aja tuh. Dia mau bertanya atau ditanya, simpel gitu. Nah, ya. Bang Christian, silakan dilanjutkan ulang Bang Christian. Kristen yang Udah mana nih? tamat. Udah tamat Christian di samping Blender udah tamat. Dia udah selesai. Jangan bilang Islam lagi itu Nusantara. Waduh, berat urusan. Aku jadi ingat lagu itu. Indonesia. Kesukaan.
Ya. Assalamualaikum. Kesukaan. Shalom. Waduh. Ya. Alaikum. Iya. Alaika. Gini. Waalaikumsalam. Agama apa? Aku Kristen dia. aku kesukaan besar. Allah janganlah kasih sama saya kayak begini. Ini Kak Nora, ini mamanya yang semalam tuh nangis kan? Ini yang bengek. Aku kesukaan besar. Siapa Kristen? Aku kesukaan besar ya. Nah, mungkin mamamu mengajarkan kamu untuk menghina ya, atau Menghina apa, Dek? ada yang mengajarkanmu untuk menghina ciptaan Saya tidak pencipta menghina ya. kau, Dek. Tunggu dulu. Saya menghina, Dek. Tunggu. Kayak suara mama dulu. Tunggu. Ya, ajaran yang dibawa oleh mungkin orang tuamu. Ya, kayak suara mama. agama. Bukan. Turun dulu, Bu. Kok suaranya mamanya yoga sih? Betul kok dulu yoga mama. Kayak suara mama aku yang serius. Kok suara mama? Itu bukan. Dia sering Bukan. diskusi tuh, bukan. Dia tuh Bukan, kan? kecil-kecil orangnya. Itu Mbak Smart Ya, itu, bukan. Mbak Smart itu. Dia pernah open cam itu. Tahu aku Mbak orangnya. Smart. Dah, blender. Woi. Waduh, Itu si mantap. Mayor. Mayor Major, itu kau sama aku. kau katanya. Kau sama aku Major. Aku tadi di sebelah. Aku di depan Pandi ada dua natur aku nih. Ya, aku sama si Nora dulu. Aku udah bosan. Kau banyak kali kau apanya. Loh, kenapa? Ilmunya banyak Sama kali aku, aku si Nora dulu. sama aku ya, sama aku. Kenapa rupanya Nora nggak mau sama aku aja? Urusan kemana-mana, ayat itu dari mana-mana ke Ayo, bawah. pecah piring ya. Ayo sama aku aja. Kenapa rupanya? Apa yang mau kau tanya? Cerak udah kaca nih. Piring habis udah piring. Cerak udah. Hancur dah. Hancur. Ayo sama aku dah. Hancur dah. Sama aku aja dah. Apa lagi? Cerak. Sama aku yuk. Ayo main kita yuk. Ayo sama aku yuk. Kau tak apa kau? Blender, tenang. Jadi aku bacakan Ya, dulu Mak. sama Nora ya. Apa yang ngomongnya nih? Ngomong apa nih? Bacakan Enggak, dulu sama enggak. si Nora dulu. Ya saya udah Apa bilang kau baca? sampai Apa yang kau baca? ini si Nora ini jangan bibirnya jangan terlalu lebar. Ya apa rupanya? Sama aku aja di sini. 10 pertanyaan kau sini ku jawab. Ya dua lah kalian dua gak apa-apa. Nanti buka baca. Satu aja sama aku aja. Ngapain dua? Sama aku aja. Aku mau Maka bagimu bertanya sama penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang terus meteraikan. Apabila diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan membaca. Aku tidak dapat sebab kitab ini termaterai. Ya, dia ke-12-nya. Ya, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan mengatakan aku tidak dapat membaca. Paham ya 13-nya? Sekarang. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan apabila kepadaku hanya Udah, nggak usah panjang kali terus, sudah. Pertanyaannya, nah sekarang pertanyaannya aku bertanya sama kau ya, itu materai berapakah? Itu pertanyaannya. Materai berapakah itu dibuat? 5.000 atau 10.000? Silakan. Jawab Major. Materai berapakah itu? Materai yang 10.000 atau yang 3.000 atau 6.000? Silakan. Itu 3.000 kali 2. Jawablah, kau tadi ada sebut materai berapa? Biar di notaris nanti biar jelas. Nanti kalau nggak berlaku ke notaris, enggak aja. Jadi itu makanya Nora, Bible itu diterjemahkan untuk dipahami. Ya, udah ku jawab itu materai berapa? Major, itu materai berapa? Biar berlaku nanti di notaris. Ya, jadi Ini gitu penting. si Nora ini sedikit dia itu ini. Udah ku jawab ini materai berapa, Major? Materai aku yang jawab udah materai berapa, nggak kau jawab, kenapa ke Nora lagi? Kau nggak aja. Udah ku jawab, sebutkan materai berapa biar ku telepon orang notaris, biar besok kita ke notaris hari Senin kita ke notaris ya, terus sampaikan materai berapa. Sama-sama kita ke notaris Senin. Ya, kau udah ku jawab, kau apa-apanya kau, yang 3.000 kali 2, 6.000 atau 10.000. Pakai materai.
Besok hari Senin kita ke notaris. Udah, kau telepon aku, jumpa kita di notaris ya. Ya, hari Senin. Udah, itu jawabannya. Apa lagi? Lanjut, pertanyaan kedua. Udah, pertanyaan kedua. Aku kalau materi 3.000 nggak berlaku, notaris nggak terima tuh, nolak tuh, nanti nggak diteken. Harus materi 10.000 tuh, 3.000 kali 2. Jadi begitu. Makanya kita berpintar yang bolak-balik mimpi. Ya udah aku jawab, Major. Udah aku jawab. Sebentar, panggilan aku di sebelah. Ya jadi itu Nora, ya dari kekekalan ya beralih kepada ketidakkekalan, nah itu kematiannya. Makanya dikatakan upah dari dosa adalah maut. Orang yang namanya sudah kekal itu tidak akan mengalami kematian, tapi setelah dia memakan buah itu dia akan mati. Dia akan mengalami kematian. Berakhir sudah diskusi Bunda Nora dan apologet Islam lainnya dikarenakan videonya rungkat dilaporkan oknum-oknum yang mungkin tidak suka dengan Bunda Nora membongkar ajaran mereka. Saya akhiri video ini. Terima kasih pada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.